Video pembelajaran kali ini kita kembali belajar tema 8, subtema 3 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Pertama, perkirakan informasi teks hanya memahami makna kata kunci pada judul. Kedua, simpanlah perkiraan informasi, lalu bacalah isi teks secara keseluruhan. 3. Temukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Dan keempat, rangkumlah informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Untuk melihat gerhana matahari dengan aman, kita membutuhkan alat-alat pelindung mata, seperti kacamata khusus anti radiasi, teleskop, kertas film, pantulan permukaan air yang tenang atau melalui siaran televisi. Informasi pada teks tersebut adalah melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Gagasan utama teks tersebut adalah melihat gerhana matahari secara langsung harus menggunakan pelindung mata. Menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk visual. Kita dapat menemukan informasi penting pada sebuah teks dengan menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Informasi yang telah kita temukan dapat disajikan kembali dalam bentuk visual. Salah satu bentuk visual yang dapat disajikan adalah dalam bentuk gambar. Kita bisa menyajikan informasi dari teks dalam bentuk visual. Kita bisa menuliskan seperti contoh berikut. Berikut ini adalah contoh informasi visual dalam bentuk tabel. Berikutnya, ayo perhatikan contoh lainnya menyajikan informasi dalam bentuk visual. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa informasi yang kamu temukan dari contoh di samping? Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Selain dalam bentuk gambar, kita dapat menuliskan informasi yang kita dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu konsep yang menyajikan isi dari informasi pada teks dengan bentuk yang menarik. Kita dapat menyajikan informasi penting dalam bentuk visual. Kita bisa menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Ayo perhatikan contoh berikut ini. Menuliskan informasi dari teks non-fiksi. Salah satu cara untuk menemukan informasi penting dalam teks adalah dengan membaca teks dari awal hingga akhir secara intensif. Apabila ditemukan informasi penting, garis bawahi kalimat tersebut agar mudah diidentifikasi. Setelah itu, cobalah untuk menemukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Tulislah informasi yang telah kamu peroleh. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan teks berikut.
Indonesia dan Singapura merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara. Secara geografis, kedua negara ini terletak berdekatan, sehingga menjadikan kedua negara ini banyak melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura antara lain sektor ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Informasi penting berdasarkan teks tersebut adalah Indonesia dan Singapura melakukan kerjasama di sektor ekonomi, perdagangan, budaya, pariwisata, dan pendidikan. Menyajikan informasi dalam bentuk visual. Informasi dapat disajikan dalam bentuk visual atau gambar seperti grafik, diagram, dan tabel. Bentuk informasi ini biasanya digunakan untuk memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan pembaca. Untuk menyajikan informasi ke dalam bentuk visual, kamu dapat memulainya dengan menandai informasi penting dalam teks. Selanjutnya, rancanglah bentuk visual yang tepat. Buatlah visualisasi disertai pemilihan warna, lambang, dan bentuknya untuk menginformasikan isi dari teks. Menceritakan kembali informasi dari teks percakapan. Pertama, cermatilah kalimat yang ada pada teks percakapan. 2. Cermatilah pula pelafalan dan intonasi, menandai informasi penting, memahami informasi yang disampaikan. Ketiga, tulislah informasi penting tersebut dalam bentuk catatan. Dan terakhir keempat, ceritakan informasi yang diperoleh. Sebagai contoh, ayo simaklah teks percakapan berikut. Uni, tolong besok bantu ibu menyiapkan makanan untuk kegiatan posyandu ya. Baik ibu. Bolehkah Uni mengajak teman-teman untuk ikut membantu kegiatan posyandu? Boleh Uni, ibu senang kalau kalian ikut berperan membantu kegiatan posyandu. Wah, pasti ramai dan seru kalau anak-anak dan ibu-ibu aktif dalam kegiatan posyandu. Semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Benar ayah, ibu bersyukur warga mau bahu-membahu memastikan kalau anak-anak mendapatkan haknya untuk hidup sehat. Aku jadi ingat dengan pelajaran di sekolah tentang hak anak Indonesia. Kamu telah menyimak teks percakapan tersebut. Sekarang kita bisa menentukan informasi dalam teks percakapan tersebut. Kita bisa menuliskannya seperti contoh di bawah ini. Informasi penting dari teks percakapan adalah: pertama, setiap anak berhak mendapatkan hidup sehat. Kedua, setiap warga negara wajib aktif dalam kegiatan posyandu. Anak-anakku kelas 6 yang hebat, itulah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.